protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah jikalau Ananda keluar rumah. Memakai masker. Ya, kita bertemu lagi dengan materi bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, silakan Anda berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Nah, materi kita hari ini yaitu mengkonstruksikan teks negosiasi dengan memperhatikan struktur, isi, dan kebahasaan. Jadi, Ananda akan membuat teks negosiasi dalam bentuk dialog dan narasi. KD kita hari ini mengkonstruksikan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, orientasi, dan kebahasaan. Serta IPK-nya menyusun teks negosiasi dengan memperhatikan struktur dan menulis teks negosiasi dalam bentuk narasi dan dialog. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Ananda mampu menyusun teks negosiasi dalam bentuk dialog, serta Ananda mampu menulis teks negosiasi dalam bentuk narasi. Manfaat pembelajaran kita hari ini, siapa bisa menyebutkan manfaatnya? Ya, silakan Rehan. Manfaat kita pembelajaran ini itu melatih Anda dalam menulis teks negosiasi, melatih Anda untuk berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan perbedaan pendapat pada saat melakukan negosiasi. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita ini melatih Anda untuk menulis teks negosiasi. Minggu kemarin kita telah mempelajari teks negosiasi, yaitu menganalisis struktur. Pada pertemuan kemarin kita menganalisis struktur dan serta pembahasan di dalam teks negosiasi. Ibu yakin Anda sudah paham karena kita sudah mempelajarinya pada minggu dan sudah membuat tugasnya. Nah, pada materi kali ini kita menulis teks negosiasi. Silakan amati gambar yang ada di papan tulis. Apa yang ada di depan? Gambarnya bagaimana? Siapa yang bisa menyebutkan? Apa yang terjadi pada gambar di depan? Ya, proses jual beli di pasar. Ya, itu terjadi antara pembeli dan penjual. Yang dibelinya adalah perlengkapan dapur. Bagaimana temanya? Nah, temanya adalah negosiasi proses jual beli. Negosiatornya adalah Uni si penjual dan Ibu Siam si pembeli. Waktu dan tempat siang hari dan di pasar. Ini adalah bentuk struktur teks negosiasi. Apa saja struktur teks negosiasi? Silakan, Miss. Struktur teks negosiasi terdiri dari 5 macam. Ya. Yang pertama orientasi, Ya. kedua pengajuan, Ya. ketiga penawaran, keempat persetujuan, dan terakhir penutupan. Ya, ada 5 struktur dalam teks negosiasi dan kelima-lima itu harus ada dalam teks negosiasi, baik berbentuk dialog maupun berbentuk narasi. Ini adalah contoh teks negosiasi dalam bentuk dialog. Silakan Anda pahami, ini adalah contoh teks negosiasi dalam bentuk dialog. Berikut adalah contoh teks negosiasi dalam bentuk narasi. Nah, jadi dalam bentuk narasi itu kita menceritakan apa yang terjadi ketika kita ada proses jual beli. Untuk tugas, silakan Anda buat contoh teks negosiasi proses jual beli ikan asin. Silakan dikerjakan. Proses jual beli sesuai dengan tema proses jual beli ikan asin. Selesai? Selesai ya? Udah selesai. Kalau udah selesai, siapa yang berani menampilkan teksnya ke depan? Silakan. Silakan Kak. Kita beri tepuk tangan biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mengajukan contoh dari teks narasi. Hari ini Budi membeli beberapa kilo ikan asin di toko Mahmud. Akan tetapi penjual memberi harga sama dengan harga per kilonya. Akan tetapi Budi meminta pengurangan harga.
Pengemudi membeli beberapa kilo. Dari penjual akan mengurangi harga jual dan hasilnya sedikit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah contoh yang dari teks negosiasi yang ditampilkan di Quran. Apakah Anda paham dengan materi hari ini? Paham? Sekarang kita masuk ke refleksi. Bagaimana cara menyusun teks negosiasi dalam bentuk dialog? Ya, silakan Kak. Dengan menulis dialog yang sudah dilakukan. Dengan menulis dialog yang sudah dilakukan. Bagaimana cara menulis teks negosiasi dalam bentuk narasi? Silakan Bapak. Yaitu dengan cara menceritakan kembali proses jual beli atau proses negosiasi. Ya, betul. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Segala tugas nanti akan Anda kerjakan berdasarkan lewat WA grup. Karena tugas KPD sudah dibagikan di WA grup. Karena kita hanya bertemu tatap muka hanya 1 kali dalam seminggu, jadi tugas tetap Anda kerjakan di rumah. Ya, pahami bahan ajar yang sudah diberikan dan kerjakan KPD-nya. Ya, KPD sudah ada di WA grup masing-masing. Dan kumpulkan tugasnya minggu depan sesuai dengan jadwal tatap muka kita. Paham Anda? Paham.